Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayana Sukmayana dengan NIM 4444200087 dari program studi teknologi pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kadar lipid dengan metode dieletrik. Nah, di sini ada slide dengan judul analisis kadar lipid metode dieletrik. Nah, pembahasannya ada pendahuluan, analisis kadar lipid, lalu ada prinsip dan cara kerja, dan terakhir ada prosedur metode dieлекtriknya. Oke, pendahuluan. Setiap bahan pangan mempunyai kandungan lemak dan jumlah lemak yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan setiap jenis lemak atau minyak mempunyai karakteristik fisik yang berbeda-beda, fisik kimia yang berbeda-beda. Kita ambil sebagai contoh lemak hewani pada suhu kamar berwujud padat. Nah, hal ini disebabkan karena sebagian besar komponennya terdiri dari asam lemak jenuh pada rantai karbonnya. Perbedaan karakteristik lemak ini dapat dilihat melalui sifat kelistrikannya, kelistrikan bahannya. Setiap bahan biologi memiliki sifat kelistrikan yang dipengaruhi oleh metabolisme yang terjadi di dalam bahan biologis tersebut. Sifat kelistrikan ini biasa disebut sebagai biolistrik. Karakteristik biolistrik dapat diamati antara lain impedans, induktansi, kapasitansi, konstanta dielektrik, serta konduktivitas listrik. Karakteristik biolistrik bahan pangan banyak digunakan sebagai acuan menilai kualitas dan kemurnian bahan secara cepat, non-destruktif, dan lebih efisien. Karakteristik biolistrik ini dapat diukur dengan menggunakan metode dieletrik. Analisis kadar lipid. Sebetulnya lipid itu apa sih? Atau lipid lemak itu apa sih? Lipid atau lemak didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat dalam alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larut nonpolar seperti suatu hidrokarbon atau diethyl ether. Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, lemak dan minyak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Kadar lemak di suatu bahan pangan dapat kita ketahui dengan cara mengekstraksi lemak. Nah, metode dieletrik. Dieletrik adalah suatu bahan yang memiliki daya antar arus yang sangat kecil atau bahkan tidak ada konstanta dieletrik, bervariasi tergantung nilai kadar pada bahan. Metode dieletrik merupakan metode secara langsung menggunakan dua buah plat di mana plat penghantar di mana terdapat bahan dieletrik di antaranya. Sifat dieletrik pada beragam bahan pangan dibutuhkan untuk memahami perilaku bahan-bahan ketika dimasukkan elektromagnetik pada frekuensi dan suhu tertentu. Sifat dieletrik bahan dapat dipengaruhi oleh frekuensi, ada suhu, kadar air, lalu ada densitas, lalu komposisi dan
struktur materi. Suatu bahan dapat kita amati dengan menggunakan metode dielektrik. Dalam metode ini banyak variabel yang bisa digunakan untuk menentukan karakteristik suatu bahan. Itu diantaranya adalah kapasitansi, resistensi, konstanta dielektrik, induktansi, impedansi, dan lain-lainnya. Nah, ini ada kapasitansi. Apa sih itu kapasitansi? Nah, kapasitansi adalah kemampuan kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Jaringan hidup terdiri atas sel-sel yang dikelilingi cairan ekstraseluler. Jaringan mempunyai dua sifat karakteristik kelistrikan. Suatu jaringan dapat bersifat konduktor atau dielektrik. Pada frekuensi rendah, jaringan akan bersifat dielektrik, dan pada frekuensi tinggi akan bersifat konduktor. Nah, kita lihat nih pada gambar di slide, ilustrasi pada pemberian arus listrik pada objek biologi dalam beberapa frekuensi dapat dilihat pada gambar di slide. Dapat kita lihat arus listrik masuk ke dalam jaringan, di mana garis berwarna hijau ini frekuensinya rendah, dan garis yang berwarna merah ini menandakan frekuensinya tinggi. Oke. Pada frekuensi rendah, membran sel sebagai isolator berperilaku seperti sebuah kapasitor. Frekuensi sangat berpengaruh terhadap sifat biolistrik itu sendiri, di mana apabila frekuensi semakin naik, maka akan semakin banyak gelombang yang akan ditransmisikan setiap detiknya. Arah arus listrik sudah berbalik sebelum kapasitor terisi penuh. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengosongan dalam kapasitor dengan cepat. Ya, nilai kapasitansi pada kapasitor dapat dipengaruhi oleh luas penempang, jarak, dan bahan dielektrikku. Konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik adalah ukuran kemampuan bahan menyimpan energi listrik, dan faktor kehilangan dielektrik adalah kemampuan untuk mengubah elektromagnetik menjadi panas. Di sini kita dapat lihat prinsip dan cara kerja. Lemak yang digunakan sebagai bahan dielektrik bersifat insulator dan dapat dipengaruhi oleh medan listrik, diantaranya plat kapasitor, sehingga muatan yang ada pada lemak akan terpolarisasi akibat pengaruh medan listrik. Saat medan listrik diberikan pada bahan pangan atau bahan lainnya, muatan-muatan listrik dalam bahan cenderung terpisah, di mana muatan positif akan bergerak ke arah elektroda negatif atau katoda, atau disebut katoda, dan muatan negatif akan bergerak ke arah elektroda positif atau disebut katoda. Hal ini berbeda dengan bahan konduktor. Apabila diberikan suatu medan listrik pada bahan konduktor, akan terjadi arus listrik yang disebabkan oleh adanya perpindahan elektron bebas dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Sedangkan pada material dielektrik tidak memiliki elektron bebas yang dapat bergerak dengan mudah dalam material.
karena elektron di dalam elektrik merupakan elektron terikat. Di bawah pengaruh medan listrik, pergerakan elektron hampir tidak terdeteksi, namun pada temperatur tinggi, aliran arus bisa terdeteksi jika diberikan medan listrik pada elektrik. Arus ini bukan saja ditimbulkan oleh elektron yang bergerak, tetapi juga oleh pergerakan ion dan juga pergerakan molekul yang membentuk dipol. Pergerakan elektron, ion, dan molekul-molekul polar di dalam elektrik yang diakibatkan oleh adanya medan listrik disebut peristiwa polarisasi. Kenaikan frekuensi sumber tegangan dapat mengakibatkan oksilasi medan listrik. Semakin cepat sehingga beberapa muatan yang terlibat dalam proses redistribusi dan tidak dapat mengarahkan diri dengan arah medan listrik keluar, sehingga mengakibatkan kurangnya polarisasi. Penurunan polarisasi merupakan nilai kapasitasnya juga akan menurun. Ketika nilai kapasitasnya menurun, maka nilai konstanta dielektrik pun ikut menurun dengan adanya frekuensi. Di sini ada prinsip gambar LCM meter, bahwa rangkaian alat ini terdiri dari ada LCM meter dengan ada bahan dan dua platnya. Ada prosedurnya. Pada tahap awal pembuatan dilakukan plat kapasitor sebagai alat untuk meletakkan bahan yang akan diukur dengan LCM meter. Ada berbagai variasi frekuensi. Pada tahap kedua untuk pengambilan di sini kemudian dilakukan kalibrasi pada plat sesuai dengan literatur sebagai uji keberhasilan pengukuran. Maka dilakukan pengukuran sifat dielektrik dari udara. Di sini dapat kita lihat ada gambar berikut ini, gambar yang menunjukkan plat kapasitor yang dibuat. Terbuat dari PCB tembaga dengan ukuran 2x10 mm yang dilapisi oleh isolator dan dihubungkan dengan kabel penghubung ke konektor. Pada tahap kedua untuk pengambilan lemak pada bahan yang diteliti diberi perlakuan temperatur dan frekuensi sesuai yang diinginkan. Setiap sampel dimasukkan dalam plat kapasitor. Kemudian plat kapasitor tersebut dihubungkan dengan LCM meter untuk mengukur sifat listrik sampel. Hasil pengukuran dengan menggunakan LCM meter yang didapatkan selanjutnya digunakan untuk penentuan nilai kapasitansi dan nilai konstanta elektrik sampel pada tiap-tiap perlakuan sampel. Nilai konstanta dielektrik dihitung dengan percapaan seperti pada gambar berikut. Dapat kita lihat pada slide ya, untuk
persamaannya. Oke. Analisis data yang dilakukan adalah menggambarkan hubungan antara karakteristik kapasitansi dengan dan konstanta dieelektrik pada lemak yang didapat dengan frekuensi pengukuran. Nilai kapasitansi diplotkan terhadap frekuensi, begitu juga dengan nilai konstanta dieelektrik. Grafik yang diplotkan yaitu frekuensi sumbu X dan nilai kapasitansi sebagai sumbu Y. Hal ini dikarenakan nilai frekuensi merupakan variabel bebas, sedangkan kapasitansi dan konstanta dieelektrik merupakan variabel terikat terhadap frekuensi yang diberikan. Kemudian grafik yang diamati trendline dan persamaan yang terbentuk dan persamaan yang terbentuk dibandingkan dengan literatur. Nah, dengan demikian kita ketahui bahwa nilai konstanta dieelektrik merupakan karakteristik kelistrikan bahan akibat pengaruh dari medan luar. Penelitian terkait sifat elektrik lemak pada bahan pangan juga pernah dilakukan pada frekuensi rendah, di mana kenaikan frekuensi menyebabkan konstanta dieelektrik menurun pada frekuensi 700 Hz sampai 2000 kHz, menghasilkan nilai konstanta dieelektrik 7,124 sampai 5,164 pada lemak sapi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.